Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Mari saudara, kita satukan hati, kita sembah Dia. Haleluya. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati.
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom Noel, Tuhan memberkati. Hingga kesakitan, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mas Tifta bisa berdoa, haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemuliaan-Mu, sehingga di malam harinya Tuhan kami boleh melaksanakan live, boleh streaming di Instagram kali ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami pujikan, apa yang kami naikkan, apa yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan-Mu, boleh harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya Tuhan berkati live kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Buria sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya boleh apa yang disampaikan boleh juga seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Yang hidup penuhiku, mengalir darahku, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Joko Warsito. Tuhan memberkati. Salam Dokter Heni. Tuhan memberkati. Salam Pak Siswo. Tuhan memberkati. Haleluya. We surrender inside your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will
you can touch me. Fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Open my heart so you can touch me. Fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Rohmu yang hidup Tolong kasih terima, Tuhan memberkati. mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah setiap yang bernapas memujimu, biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Biarlah melalui hidup kami setiap pribadi yang kami jumpai, Tuhan, boleh mengalami Engkau. Haleluya. Terima kasih buat malam yang indah ini, Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu meninggikan-Mu. Ajar kami untuk terus bertekun di dalam Engkau, taat setia tanpa reserve. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau teramat sangat mengasihi setiap kami. Roh Kudus, Engkau bebas beracara malam hari ini. Ini pestamu, ini waktumu. Engkau bebas beracara buat setiap kami. Tim PDH, kami minta belas kasih-Mu, urapi kami. Demikian juga buat yang streaming dimanapun berada, urapi saudara. Urapi Tuhan saudara kami, urapi saudara kami Tuhan. Urapan-Mu turun buat setiap kami yang percaya, yang setia, yang mengandalkan-Mu, yang menjadikan-Mu penolong penghibur dalam setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini semua karena kemurahannya, semua karena cintanya, semua karena pengaturannya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Mari kita buat iblis gemetar, saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu
tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Karena nama Yesus kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Mari kita bersyukur bersorak-sorai saudara. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah napas kami Tuhan. Kemuliaan bagi Raja kita, Raja di atas segala Raja, Jesus Christ. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi yang keberapa Bu Ana? 11, sekarang 12. Yang ke-11. Saudara, peran Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Tadi sebelum di season pertama, saudara yang dikasih Tuhan, kita memperkatakan bahwa Dialah penolong kita. Kesaksian saya tadi ada yang saya ralat saudara, setelah saya boleh evaluasi kembali, itu SPY 4, bukan SPY 14 ya, tapi SPY 4 kemungkinan 2014 kalau tidak salah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar apa yang sudah Tuhan firmankan kepada setiap kita. Belajarlah untuk percaya firman Tuhan. Tadi di kesaksian saya, waktu saya pembina di SPY 4, ya, dalam kondisi seperti itu, tadi waktu saya boleh melihat kembali live kita streaming tadi, saudara, saya boleh merasakan hadirat Allah luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saya mengalami hal seperti itu, dan waktu di toilet Roh Kudus berkata saya tidak ada apa-apa, saya nggak apa-apa katanya saudara, tapi saya nggak bisa bernapas. Orang semua sudah ngiterin saya, mengelilingi, melihat. Coba kalau waktu itu saya percaya orang banyak yang masuk akal. Orang seperti itu kan berarti sudah lemah, nggak bisa apa-apa. Sesak napas, butuh bantuan, butuh oksigen. Ya dibawa ke rumah sakit, nggak salah, masuk akal. Tapi waktu saya ke toilet di GBI Gajah Mada, Roh Kudus berfirman kepada saya, nggak apa-apa. Dalam kondisi sudah nggak bisa bicara karena saking sesaknya napas, saudara, saya boleh mengalami itu. Coba kalau saya tidak percaya, 2008 Tuhan berfirman kepada saya akan melayani di Semarang. Kalau saya percaya kepada orang banyak, ayo Ria, ayo Bu Ria, saya bawa ke IGD Telogorjo. Ayo saya bawa ke IGD Panti Wilasa Citarum. Ayo. Nggak usah pikirkan biaya, saya yang membayar. Kalau saya percaya kata orang banyak yang masuk akal, yang baik, saudara, kejadiannya lain. Bisa mati gasik Ria. Bisa jadi mati gasik. Karena apa? Tidak percaya, mengabaikan Roh penolong. Ya, saya sejak ikut Tuhan, saudara, sejak saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya, yang memimpin hidup saya percayakan hidup saya, seluruh hidup saya, aspek hidup saya, anak-anak saya, masa depan kami kepada Dia, Allah di atas segala Allah. Jadi apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan ada bersama kami. Dan saya boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan. Saya pulang dari Gajah Mada, GPI Gajah Mada, sampai ke rumah, mengendarai sepeda motor dalam keadaan selamat. Hari ini ada tanggal 21 Juni 2020, satu kemurahan yang tak terhingga buat saya pribadi. Iblis menginginkan kita sakit dan akhirnya mati.
rancangan iblis kecelakaan, kematian. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kedamaian, kehidupan buat saya dan saudara. Saudara, mungkin tim PD harus banyak membaca firman ya. Setiap kali kita menyampaikannya sepenggal-sepenggal nggak ada yang nyaut. Harus membaca firman, nggak tahu di rumah ngapain tim PDA, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu napas hidup. Saya percayai bergumul dari jam 7:30 19.30 sampai jam 02.45 menit. Saya bergumul antara hidup dan mati. Wong gak bisa napas. Akhirnya jam 02.45 menit lenyap semuanya. Tuhan mau lihat apa yang saya lakukan. Imannya bagaimana? Percaya tidak? Roh Kudus dijadikan penolong apa tidak? Seperti firman-Nya yang tadi sudah yang sudah dibacakan oleh Mas Bagas di dalam Yohanes 14 ayat 16. Tolong Mas Cipta. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Tolong setelah membaca amin. Firman itu napas hidup. Amin. Belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur. Karena apa? Selama ini makanya saudara, kalau saya melayani jiwa-jiwa, banyaknya hal sepele mungkin saudara. Bisa jadi gara-gara kacang panjang orang kepahitan. Gara-gara kerupuk ya juga bisa kepahitan. Terus gara-gara nasi satu piring bisa kepahitan. Gara-gara payung bisa kepahitan. Wah, lucu-lucu saudara. Karena apa? Yesus Kristus, Roh penghibur, tidak dijadikan penolong di dalam hidupnya. Saya katakan semalam, ada yang fit call saya, konseling. Saya bilang lepaskan pengampunan. Kenapa kamu begitu pahit? Belum apa-apa saudara, saya sampai muntah-muntah saudara. Benar, maaf. Bu Ana yang ambil suaminya, Bu Ana yang ambilkan saya baskom. Suaminya ada yang bersihin saudara. Saya, kenapa kamu pahit sampai seperti itu? Haleluya. Sampai ndak bisa ngomong Ria semalam saudara. Jangan pahit. Ayo, mau hidup apa mau enggak? Saya bilang mau sembuh apa mau sakit? Mau hidup atau mau sudah enggak hidup lagi? Mau hidup, mau sembuh, ya sudah, lepaskan pengampunan. Gara apa toh? Ya ampun saudara, gara-gara ikan teri saudara. Yang enggak perlu dibahas. Wah, lucu-lucu. Iblis ini kalau membuat acara ini ada wae saudara. Ya, kalau perkara apa tuh harta warisan, merebutkan apa tuh tanah 100 hektar. Rodok masuk akal sidik ya saudara. Oh, sampai sebegitunya ya. Itu pun gak boleh, tapi maksudnya dibanding gara-gara kacang panjang saudara. Lah kok gara-gara kacang panjang kepahitan, ya ampun. Saya sampai gitu saudara. Saya itu sampai begitu belum apa-apa. Baru melihat, wah sudah gulung komeng saudara. Tuhan, kenapa ini Tuhan kok adalah sampai hal seperti ini. Wong hidup ini indah kok. Hidup indah, gak boleh kepahitan. Amin. Jadikan dia penolong. Kalau dia penolong, dia menolong kita, memampukan kita, memberi saya dan saudara cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin saudara katakan, aku tidak butuh penolong. Aku bisa sendiri, aku pintar. Kau belum tahu aku lulusan LE. Lu belum tahu ya? Gue lulusan bisnis manajemen di Jepang paling baik. Lu belum tahu, gue lulusan Prancis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mari kita belajar. Apapun saudara kedudukan kita, saya dan saudara, apapun keadaan kita, saya dan saudara, jangan pernah mau dibuat pusing dengan setiap trik
kelicikan si jahat. Loh, saudara yang dikasih Tuhan, Ria nggak cuma ngomong doang. Saya membuktikan kasih kuasa Tuhan. Mau diapa-apain tuh loh, nggak mempan. Datang ke sini ya, Bu Ana tahu. Waktu kaki saya ini mengalami kecelakaan, senior dari kita, izinkan saya melayanimu. Kalau nggak begini saya nggak bisa melayanimu. Wah, dulu kalau lihat saya pinginnya kok nggak mati toh ini orang. Saya pengen dia itu mati. Saya pengen dia itu cepat mati atau bagaimana gitu, saudara. Intinya mati. Ibu Ana lihat. Tapi kasih kemurahan Tuhan, kita terus mengasihi dengan apa? Roh penolong yang memampukan saya, menolong saya, memberi saya cara menghadapi pribadi-pribadi yang membuat mangkel hati kita. Iblis kepingin kita mangkel, kita pahit, kita sakit hati, terus kepahitan. Tapi saudara, roh penolong itu yang mengangkat. Tidak diizinkan itu ada di dalam pikiran kita. Makanya saya katakan, penolongmu siapa toh? Penolong saya itu harta tinggalan orang tua saya, Bu. Hartanya banyak, sekarang habis, Bu. Dulu rumahnya sekian puluh, Bu. Habis. Penolong saya itu loh, Bu. Tahu nggak, kenal nggak, Bu? Itu teman saya itu, wah. Kalau saya ada apa-apa di sini tuh gampang, Bu. Penolongmu siapa toh kok sampai kayak gini? Hidupmu kok sampai seperti ini? Porak-poranda. Seperti kena angin puting beliung. Penolong saya yaitu, Bu, dulu. Saya berharap. Tapi ternyata, Bu, bisnis saya gagal. Kalau kita menjadikan Roh Kudus penolong, saudara dan saya akan berjalan di dalam kasih karunia. Penolong kita Roh Kudus, bukan kekuatan kita, bukan orang-orang di sekitar kita. Penolong berarti saya dan saudara kalau menjadikan Roh Kudus penolong, kita berjalan bersama dia hari lepas hari, 24 jam. Dalam istirahat pun, saat kita tidur, saudara, dalam keadaan bagaimanapun, roh penolong menolong kita. Roh penolong dahsyat, Ibu Setiorini. Roh penolong memberi kita hikmat. Makanya saya heran, lah penolongmu siapa? Saya dari Kristen dari kecil, Bu. Saya melayani, Bu. Saya tidak tanya penolongmu siapa. Saya tidak tanya engkau melayani, apakah kalau melayani hebat? Wah, melayani streaming 2 kali sehari, Ria hebat. Waduh, saudara, tidak ada hebat-hebatnya tanpa ada penolong. Tanpa kita jadikan Roh Kudus penolong, nggak ada hebat-hebatnya. Mau bikin mujizat 1 hari 100 kali juga tidak hebat. Setan bisa buat mujizat, setan bisa memberkati, setan bisa membuat segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh penolong itu yang menolong saya dan saudara untuk tidak memikirkan sesuatu kata orang yang tidak memiliki keintiman. Saya kan berapa kali selalu sampaikan, mau gelarnya berapa puluh di depan, tengah nama, belakang gelar, kalau dia tidak memiliki keintiman, nggak usah didengar. Apalagi dipikir, apalagi sampai masuk ke hati. Organ tubuh kita rusak. Kalau sudah rusak, iblis tepuk tangan. Wah, rusak. Sakit, stroke. Terus tinggal nunggu matinya karena kepahitan begitu rupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak akan biarkan. Ayo jadikan dia penolong. Penolong itu hidup, ada di bumi saat Yesus terangkat ke surga. Diberikan roh penghibur, roh penolong. Roh yang kudus kepada saya dan saudara yang memiliki keintiman, yang setia, yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara dipanggil, dipilih dan dipanggil dari semula. Dijadikan alat kerajaannya.
Kalau Ria waktu kemarin dengar kata orang banyak, dibawa ke IGD, bisa mati gak sih Ria? Terus di kampung gak jadi kesaksian, di GBI Gajah Mada gak jadi kesaksian, di gereja Semarang Barat gak jadi kesaksian. Salam Bu Santi, haleluya, Tuhan memberkati. Bu Ana ini tahu yang ikut itu yang membina saya kemarin di SPY. Suaminya juga beberapa sudah dipanggilkan taksi 2 Bluebird. Sudah di depan pintu gerbang sampai manggil 2 lah, semua manggil. Bingung lihat saya sudah pucat, gelupur-gelupur di lantai. Yesus penolong yang setia, pinter. Siapkan pujiannya ada itu. Kau penolong. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya dengar kata orang banyak yang masuk akal, yang sepertinya baik, ancur ya. Bisa mati gak sih? Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar menjadikan pribadi penolong aktif dalam hidup kita. Ya, saya memiliki kesaksian hari ini. Tadi Bu Romdona beserta keluarga besar yang dari Kedar Nebayo datang ke rumah ya. Beliau streaming. Sudah masuk belum Bu Romdona gabung? Sudah ya, salam Bu Rom. Mbak bilang gitu loh, salam ngono ya. Bu Rom, salam. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama saudaranya datang. Dan bukan kebetulan. Dokter Ati, ibunya Dokter Restu telepon mertuanya. Dia kagum dengan anak manangnya ini saudara. Anak lanangnya saudara. Karena kasih kuasa Tuhan tentunya di dalamnya. Semua karena Roh Kudus. Bukan kebetulan toh. Ria ndak usah bersaksi. Mudeng ya saudara. Maaf, saya salah. Maksudnya tim PDH. Bukan saudara. Saya berkata saudara mengerti ya yang saya maksud. Jadi saya ndak ngomong apa-apa. Saat Bu Rom dengan keluarga besar. Wah, Bu Rom muncul. Salam. Salam Bu Rom. Haleluya. Jadi Ria ndak bersaksi. Yang bersaksi dari telepon ini tadi yang saya speaker. Intinya Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus kalau mengubah pribadi orang menjadi penolong, waduh dahsyat. Diluputkan saya dan saudara dari malapetaka, dari bencana, dari kematian yang tiba-tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia penolong. Waktu Ria mengalami kecelakaan 5 Desember, hal yang indah saya langsung chat. Ya nggak langsung ya, pokoknya saya langsung menghubungi Bu Ana. Saya katakan hebat dahsyat Roh Kudus. Apa? Dinyatakan dengan kuat kuasanya. Ria diberi mimpi. Bu Ana menerima chat yang sama dengan mimpi Ria. Bu Ruth juga beliau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga. Untuk apa Tuhan izinkan ini? Supaya melihat keadaan yang telah terjadi. Ada harga yang Ria bayar. Dan saudara harus bayar juga. Kalau kita menjadikan dia penolong, sekalipun tergeletak tidak sampai, sekalipun jatuh tidak sampai jungkel saudara. Ya, tangan Tuhan menolong. Mau dijadikan saksi di RSI, Rumah Sakit Sultan Agung. Wah, ada harga yang harus dibayar. Kalau ujuk-ujuk Ria ke sana ngomong tentang Yesus itu hebat, dia anak Allah yang hidup, Ria bersaksi ditolak. Tapi Ria di sana ditangani dokter. Sebelum ditangani Ria bersaksi. Kan disuruh berdoa. Dokternya diinjili dulu sama semuanya. Sampai hari ini menjalin hubungan baik. Saudara yang dikasih saya katakan ini Roh Allah luar biasa. Saya ceritakan tentang Roh Yesus Kristus. Saya nggak bilang dengan Roh Kudus karena mungkin orang awam nggak mudeng. Saya bilang Roh Yesus Kristus menyertai. Saya saksikan ke gembala saya, ke tim yang bisa saya percaya. Karena ini benar-benar privasi saudara. Saya saksikan bahwa kuasa Tuhan nyata. Untuk melakukan mengungkap sebuah kasus.
mengungkap sebuah masalah ya, persoalan yang begitu yang menghambat langit tembaga yang ada di gereja. Ada harga yang dibayar. Apa Ria menyerah? Enggak. Saya katakan, lawang hari aja melayani kok nggak mending, nggak saya bilang apa-apa. Orangnya sampai kaget. Jadi apa? Saksi di Polda Jawa Tengah, jadi saksi, saudara. Saudara, karena yang datang orang-orang yang aparat yang dari sana. Saya mau katakan, jadi saksi lah. Ibu sakit, kenapa ndak bilang siapa yang sakit? Ini tadi loh, ibu itu lagi apa tuh kemarin saya bilang, wis intinya itu nggak sakit, saudara. Apa tuh kemarin bahasa saya sampai pada ketawa. Wah ibu, iya atraksi nak. Jadi seperti ini ibu, wah iya ini, wah nakal ini ya. Besok lagi harus bertobat, nggak boleh ngebut-ngebut. Saudara, jadi saksi, harga harus dibayar. Roh penolong apa dibiarkan? Terus ditabrak mati gitu, enggak, saudara. Itulah keluar biasaan. Kalau kita menjadikan Roh Kudus penolong dalam hidup saya dan saudara. Yang ke-12, memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Kristus. Peran Roh Kudus bagi orang yang percaya, memimpin saya dan saudara kepada seluruh kebenaran firman Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Coba baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Saya minum, saudara, bolak-balik saya minum ya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Dia akan memberitakan kepada saya dan saudara hal-hal yang akan datang. Keren gak? Hebat kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga punya anak rohani yang luar biasa. Sekalipun punya gelar yang luar biasa. Beliau seorang dokter dan kepala di sebuah rumah sakit di Samarang, di Jawa Tengah ya, saudara. Tapi luar biasa kerendahan hatinya. Beliau katakan, semua kenal ya, yang streaming, yang tidak ya beberapa doang. Saudara, mau apa-apa itu lo nanya. Mbak Roh Kudus, saya bilang, jadikan dia penolong. Nanti alarm kan bunyi. Benar saudara, setiap hari alarm bunyi menangani banyak masalah persoalan. Melalui pasien-pasiennya yang luar biasa. Setiap menangani pasien, Roh Tuhan bekerja, alarmnya bunyi. Saya kagum bahwa Roh Kudus luar biasa dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Buat suami, istri, anak, menantu, cucu, ibu, bapak, mertua kita, keluarga kita intinya. Buat bingung dengan pertobatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami saya bingung saudara. Lah dulu Ria ini kalau kesenggol Pak, mentang-mentang bisa nendang-nendang ya saudara. Kerjanya dulu waktu masih muda suka nendang-nendang, manjat pohon dan nendang-nendang. Karena saya belajar taekwondo sampai selesai. Wah, gak ada yang mau kawan dengan saya karena sering dibanting. Makanya waktu anak saya bilang, Mi mau belajar ya taekwondo atau karate, gak boleh. Sejak ikut Tuhan bertobat, gak boleh. Gak boleh saudara itu. Selesai sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya penolongnya, pemimpinnya ya Roh penolong, Roh penghibur. Saudara,
Roh Kudus memimpin saya dan saudara, ya. Tetapi apabila, maaf, benar ya? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar sampai Jumat ke paranormal. Saya katakan, sudah lebih baik ya mutu SPY nomor pilo 2 ya. Keterbukaan adalah awal dari pertama, pemulihan nomor 1 kata saya, wis lali saudara. Saudara, saya bilang wis ngaku aja mau ditolong roh penghibur apa ndak. Kalau ndak ya wis ditinggal. Lah kan kelamaan kalau berbelit-belit. Senin sampai Sabtu ke paranormal. Minggu ke gereja. Gereja-gereja yang dibongkar katanya menggunakan nama Yesus, tapi menjadi dukun paranormal. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang sudah terdeteksi oleh Roh Kudus? Saudara, Ira, maaf kepencet. Emosinya begitu. Nggak apa-apa Ira, pencetlah terus. Biar kita semua tertawa. Karena apa? Roh Allah, manifest Roh Kudus salah satunya tertawa. Terbahak-bahak, saudara. Tanda sukacita. Ya, nanti di bulan 7 Juli kita akan belajar tentang manifest Roh Kudus supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya mengucap syukur tim PDA komplit nggak ngalami saudara. Kita kan harus menceritakan fungsi dari kesaksian. Yang pertama, mempermuliakan Tuhan. Terus, mempermalukan setan. Yang kedua, memberkati semua kita sesama. Jadi fungsi kesaksian seperti itu tadi. Saya bersyukur ada yang begitu terbeban dengan tim PDH. Sekalipun kita tidak satu di sebuah gereja lokal, ya WBI dan PDH itu dari berbagai macam, GKJ, GKI, Katolik, terus semua gereja. Yang intinya Tuhan datang buat orang yang berdosa. Saya berdosa. Jadi kita melayani semuanya. Juga Kedar dan Nebayot. Jadi saya pernah sampaikan ke beberapa teman di Korwil ya, termasuk Dr. Eri. Kita WBI-nya campur-campur. Makanya dinamakan WBI dan PDH. Karena ada bapak-bapaknya, ada semua komplit. Muda-mudi ada, anak kecil ada, sekolah minggunya ada, komplit di satu wadah. Yang intinya kebenaran yang diberitakan. Saudara, saya mengucap syukur. Tadi siang istrinya Pak Joko ini chatting saya. Pak Joko wes kepingin jalan-jalan ya Pak. Jalan-jalan kan ya ndak apa-apa toh ya saudara, nggak usah. Sampai bilang begini, Mbak Ria kok pelayanan yang luar kota toh. Tak anter sekalian refreshing. Haleluya. Loh, hambane Tuhan ono sing mikir ke refreshing. Buram juga kapan mana jalan-jalan. Ria itu ndak pernah refreshing saudara. Tapi setiap hari sudah refreshing, bersuka cita. Dia bawa ya Buram kemana-mana. Wes seneng saudara. Cuman wah saya belum pernah kesini wes kayak wong desa. Kita sama Korwel juga pernah ya Bu Eri. Lah itu kayak wong desa saudara. Nggak pernah saya itu refreshing. Pelayanan pulang. Tiket pulang balik. Nggak pernah wah sana Bu Api. Ya terima kasih. Nggak ada waktunya lagi. Tapi kok ya pas diajak Buram itu ada waktu. Saudara, dan saya menikmati.
Di mana-mana saya menikmati. Jadi itulah refreshing saya. Dan saya doa kita bersama, Tuhan jawab. Ada yang peduli. Wah, golek angel, nek golek nggak bakal ketemu, saudara. Memberi diri untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan angel. Orang wah tahu aja cocok nggak tahu. Wes ra urusan aku pelayananmu kono wes karep-karepmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tubuh Kristus, Tuhan kepala, harus saling topang menopang, melengkapi satu dengan yang lain supaya sempurna kerajaan Allah di bumi ini nyata. Hidup di bumi tapi seperti di surga karena ada damai. Amin. Saya mengucap syukur buat kasih Tuhan. 4 tahun 4 bulan. Ya, WBI dan PDA ada karena kemurahan Tuhan. Saat Natal tanggal 23 Desember diserahkan Bapak Gembala ke WBI. Saudara, dengan cepat telepon bunyi terus. Bu, saya bawa bakmi. Bu, saya bawa berapa tamu undangan? 350. Saya bawa snack. Bu, saya dagingnya. Saya ini komplit makanan-makanan bintang 5, saudara. Makanan raja-raja bintang 5 kalah. Nggak bohong, saudara. Ya, yang datang tahu ya, semua kita undang. Tapi ternyata, saudara, nanti kalau buat Natal jangan pas tanggal itu. Ternyata banyak, termasuk Ibu, Bapak Ketua Korwel kita. Karena tempatnya juga waktu itu gladi bersih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangga dari mana? Dari mana? Dari ini pemuritan ini. Dari berbagai gereja di kota Semarang bersatu. Saudara, merek gereja nggak akan bisa membawa kita kepada Dia Allah di atas segala Allah. Tapi saat hati menyembah, saat roh kebenaran menguasai saya dan saudara, Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang buat saya dan saudara. Apa? Kasih setia Dia. Hidup rukun satu dengan yang lain. Saya beri hormat buat setiap anggota dari GKJ manapun berada. Luar biasa. Semuanya, saudara. Ada yang merangkai bunga. Wah, dari gereja-gereja Katolik itu luar biasa. Pinter-pinter punya talenta yang ngerangkai bunga api-api. Saya cuma drongap-drongap, tidak bisa apa-apa, saudara. Sungguh dahsyat cara Tuhan mempersatukan kami dalam kasih tangannya, kuasanya yang begitu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu. Firman Tuhan mengatakan peran Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara akan memberitakan, memimpin saya dan saudara memberitakan Injil. Memimpin kita untuk apa? Memberitakan Injil firman Kristus, seluruh kebenaran firman Yesus. Saya bersyukur keluarga lepas keluarga dilawat Tuhan. Memberi diri, berlomba. Tim PDA ini berlomba melayani Tuhan, saudara. Enak, saudara. Berlomba untuk melayani Tuhan. Wah, saya itu sekarang eman-eman kalau tidur lama-lama, saudara. Apa? Nyembah. Kenapa? Gak ada yang bisa kubalas selain memujimu. Terima kasih sampai tidur sendiri. Terima kasih roh penghibur, roh penolong, terima kasih. Nggak doa apa-apa, ngomong terima kasih. Matur nuwun, tidur, saudara. Bangun tidur, terima kasih. Berseru-seru. Haleluya. Mari, saudara. Saya akan berdoa. Besok kita akan sambung lagi. Tema yang sama. Peran Roh Kudus di dalam hidup kita, pelayanan saya dan saudara dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari saya akan berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami kalau di waktu lalu kami tidak menjadikanmu sebagai penolong. Tapi kami lebih percaya dengan orang-orang di sekitar kami. Kami lebih percaya kepada kata-kata yang bisa membinasakan kami. Memang sepertinya baik masuk akal. Kami lebih percaya dengan keadaan, dengan warisan orang tua kami. Dengan warisan-warisan yang ada di dunia yang bisa binasa. Kami lebih percaya dengan para orang-orang yang punya gelar titel, jabatan.
yang selalu bersama kami, partner-partner kami. Ampuni kami Roh Kudus, kami mau mempercayai Engkau. Kami gak mau ngeyel lagi. Ampun Roh Kudus, ampun. Kami mau mempercayai Roh penghibur, Roh penolong yang diberikan Tuhan buat kita, saudara. Roh Kudus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami mau mempercayaimu lebih dari apapun. Kami mau menjadikan Engkau Professor of Glorious Holy Spirit dalam hidup kami. Pemimpin, guru besar, penolong. Dan kami percaya Engkau yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih malam hari ini. Berkat tercurah atas saudari kami yang streaming. Juga kami tim PDH. Roh-Mu bekerja. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kasih kuasa-Mu melingkupi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Besok kita kembali di jam yang sama. Mari saudara boleh bergabung. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Amin. Perluanku memenuhi keperluan kita.